warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Antika dengan NPM 1811100078, kelas C PGMI semester 5 UIN Raden Intan Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah IPA SD atau MI yang diampu oleh Ibu dosen Ida Fitriani MPD. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perubahan benda. Faktor-faktor penyebab perubahan benda. Kamu tentu pernah melihat air yang dimasak hingga mendidih. Air mendidih karena pengaruh suhu yang meningkat. Pada proses ini terjadi perubahan wujud cair menjadi uap. Selain itu, suhu perubahan benda juga dipengaruhi oleh kelembapan atau kandungan air pada udara, makhluk hidup, dan pembakaran. Jenis-jenis perubahan benda. Yang pertama ada perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan wujud benda yang tidak disertai perubahan sifat. Perubahan benda ada perubahan kimia ke wujud semula atau perubahan kimia misalnya adalah perubahan wujud benda disertai dengan perubahan sifat. Perubahan benda tidak dapat kembali ke wujud semula atau bersifat tetap. Contohnya, kayu jika dibakar berubah menjadi arang atau gas. Kalian tentu pernah menjumpai besi yang berkarat, bukan? Tahukah kalian apa yang menyebabkan besi tersebut berkarat? Kita akan mempelajari lebih jauh tentang pelapukan, perkaratan, dan pembusukan. Yang pertama ada pelapukan. Pelapukan adalah peristiwa perubahan bentuk dan sifat benda karena beberapa faktor. Pelapukan merupakan proses yang berhubungan dengan penghancuran bahan. Hal itu dapat disebabkan oleh organisme atau makhluk hidup maupun anorganisme atau benda mati. Waktu yang diperlukan untuk proses pelapukan itu sangat lama. Pelapukan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pelapukan biologis dan pelapukan mekanik. Perkaratan. Perkaratan dapat terjadi pada logam yang ditandai dengan bercak-bercak berwarna kuning kecoklatan. Perkaratan terjadi karena adanya reaksi logam dan oksigen. Reaksi ini dinamakan reaksi oksidasi yang membentuk karat atau besi oksida. Yang terakhir ada pembusukan. Kalian tentunya sudah tidak asing dengan peristiwa pembusukan. Pemilihan benda dan makanan dapat mengalami pembusukan. Misalnya buah, daging, dan sayur mudah membusuk, apalagi jika diletakkan di tempat terbuka. Yang pertama ada logam. Logam merupakan bahan yang bersifat kuat dan keras. Logam juga kedap air dan mampu menghantarkan panas. Yang kedua ada kayu. Kayu memiliki beberapa sifat yang tidak dimiliki bahan lain. Kayu dapat menyerap atau melepaskan air. Yang ketiga ada plastik. Plastik dapat kita temukan dengan mudah karena bersifat ringan dan kuat. Dan apa sih yang menyebabkan terjadinya pembusukan? Mari kita saksikan video kali ini. Pertama, kita akan melakukan sebuah percobaan sederhana pada paku untuk mengetahui penyebab terjadinya perkaratan. Siapkan 4 gelas kosong yang sudah diberi nomor, yaitu nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Kemudian kita isi gelas nomor 1 dengan air. Kita mengisi airnya penuh. Setelah itu kita memasukkan paku ke dalam air, gelas yang sudah diisi air, lalu menutupnya dengan plastik dan direkatkan dengan karet gelang. Kemudian kita juga mengisi gelas nomor 2
dengan air, tetapi hanya setengah saja airnya. Lalu masukkan paku ke dalam gelas tersebut dan menutupnya menggunakan plastik dan karet. Dan untuk gelas nomor 3, kita tidak mengisinya dengan air, tetapi langsung memasukkan paku ke dalam gelas dan ditutup menggunakan plastik, serta kita rekatkan pula menggunakan karet gelang. Sama dengan gelas nomor 1 dan 2, tetapi bedanya tidak diisi air untuk gelas nomor 3. Kemudian gelas nomor 4, kita hanya memasukkan paku saja dan tidak ditutup serta diberi air. Untuk yang terakhir, kita akan menyimpannya ke dalam tempat yang aman. Dan untuk mengetahui hasilnya, kita diamkan selama beberapa hari untuk mengetahui hasilnya. Kedua, kita akan melakukan percobaan sederhana untuk mengetahui penyebab terjadinya pembusukan. Medianya kita menggunakan roti. Siapkan 4 buah toples kosong yang sudah diberi nomor 1, 2, 3, dan 4. Ini ada 2 buah roti basah dan ada 2 buah roti kering yang sudah dijemur selama 1 hari. Kemudian ada lakban, ada gunting. Lalu kita masukkan roti basah ini ke dalam toples kosong nomor 1. Lalu kita menutup toplesnya dengan rapat ya teman-teman. Kemudian kita memasukkan roti basah yang satunya ke dalam toples nomor 2 tanpa ditutup toplesnya. Kemudian kita memasukkan roti kering ke dalam toples nomor 3 dan menutupnya secara rapat. Dan yang terakhir kita memasukkan roti kering tersebut ke dalam toples nomor 4 dan tanpa ditutup. Setelah itu kita akan menyimpannya ke dalam tempat yang aman. Untuk mengetahui hasilnya, kita tunggu selama 1 minggu. Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan pada percobaan sederhana penyebab terjadinya perkaratan pada paku, yaitu dari 4 gelas tersebut mengalami perbedaan. Gelas 1 yang diisi air penuh, warna kuningnya tidak terlalu pekat, sedangkan gelas nomor 2 yang diisi air setengah, warna kuningnya pekat, dan gelas 3 dan gelas 4 tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan selama 1 minggu, roti kering dan ditempatkan di bawah sinar matahari tidak memiliki begitu banyak perubahan. Dengan kata lain, roti kering yang ditempatkan di bawah sinar matahari mengalami proses pembusukan yang sangat lambat. Berbeda sekali dengan roti yang basah yang ditempatkan di tempat yang lembab. Pada hari ketiga terlihat perubahan bentuknya menjadi mengecil serta tubuh bercak-bercak jamur. Warnanya pun berubah menjadi putih kekuning-kuningan. Teksturnya pun agak lembab, sedangkan pada hari keempat baunya lebih apek dan pada hari